Hello guys, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini bersama-sama kita akan berdiskusi bagaimana mencari toko atau servis komputer laptop terdekat yang berkualitas. Memilih tempat servis komputer laptop memang tidak cukup mudah, karena biasanya kita tidak pernah memperhatikan apakah ada tempat servis di dekat kita. Belum perlu. Ketika perlu, baru kita gedandapan. Cerita dari kawan dan ada dari penonton YouTube yang menanyakan, hal ini jadi menginspirasi saya membuat video ini. Kadangkala karena terlalu banyak mendengar cerita yang tidak menyenangkan dari pengalaman orang, membuat kita jadi terlalu hati-hati dan menaruh curiga terhadap tempat servis. Betul nggak? Misalnya, pernah saya lagi bongkar-bongkar rumah bagian belakang, toko tutup, ada orang mau install laptop. Saya bilang, hari ini libur. Lalu orang tersebut telepon ke bapaknya. Ditelepon si bapaknya berapa kali wanti-wanti ke anaknya. Jangan sampai laptop ditinggal. Nanti bla 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 bla. Saya hanya tersenyum saja. Tidak ada salahnya untuk menyimak informasi ini sekitar 5-10 menit daripada nanti malah menyesal karena kurang teliti. Nah, bersama ini saya ingin berbagi tips servis terdekat yang berkualitas agar komputer laptop kita bisa kembali baik setelah direparasi. Bagaimana cara bijak memilih tempat servis komputer laptop? Apa sebaiknya dilihat? Berikut tipsnya. 1. Cari rekomendasi teman. Kalau kamu cari teknisi komputer laptop berpengalaman karena pernah kecewa dengan suatu jasa servis lain, kamu bisa cari tahu rekomendasi teman atau orang-orang di sekitar kita. Servis komputer laptop yang bagus di mana sih? Biasanya teman memberi rekomendasi karena teman tersebut pernah dan juga puas dengan cara kerjanya. 2. Cari di Google Maps dan cari tahu pengalaman konsumen. Ini cara termudah. Saat kamu belum menemukan servis komputer laptop terbaik di sekitarmu, bisa cari di Google Maps. Ketik saja servis komputer laptop terdekat, dan kemudian muncul banyak rekomendasi jasa servis komputer laptop terbaik di sekitarmu. Pilih yang ratingnya banyak dan bagus, terutama mengenai jasa reparasinya, bukan jasa jual belinya. Karena biasanya tukang servis juga menjual berbagai macam spare part. 3. Lokasi terdekat dengan lokasi Anda. Tempat yang lebih mudah dijangkau tentunya lebih menguntungkan dari akselerasi ataupun biaya pengirimannya. Apalagi kalau masih dalam masa garansi masih ditemukan problem. Bila lokasinya cukup jauh, bagi sebagian orang biasanya akan terkendala terutama biaya pengirimannya. Karena untuk pengiriman komputer atau laptop, pihak kargo biasanya sekarang minta pakai packing kayu supaya aman. 4. Teknisi berpengalaman. Bagian ini agak sulit memang cara mengetahui seberapa pengalaman jasa komputer laptop yang ingin dipilih. Biasanya hal sederhana yang perlu dilakukan adalah dengan cara bertanya tentang pengalamannya. Misalnya, kasus seperti apa yang pernah ditangani? Berapa lama biasanya hal seperti ini dikerjakan? Kalau perlu bertanya yang berkaitan dengan spare part sampai dengan biaya untuk layanan tersebut. Ajukan pertanyaan yang Anda juga paham. Tidak usah ke hal teknis yang mungkin akan membuat Anda jadi malu karena salah. Tukang servis yang berpengalaman yang ahli akan mengerjakannya dengan baik dan benar serta minim kambuh lagi. Ia bisa tahu segala macam permasalahan dan memberikan solusi terbaik dengan komputer atau laptop kita. Nah, kadang biasanya di komputer itu seringkali rusak karena sudah usia, sudah aus. Kadang-kadang kalau yang belum pengalaman agak sedikit sungkan untuk mengatakan hal ini. 5. Pilih yang hati-hati dalam bekerja. Tukang servis komputer laptop biasanya menerima banyak pesanan, sehingga banyak laptop numpuk di ruangan dan bisa berdempet-dempet. Biasanya mereka akan memberikan label hardware yang terpisah. Misalnya laptop dia akan memberikan label ke charger, hard disk, memori, dan lain-lain yang dilepas supaya tidak tertukar. 6.
Pilih yang transparan terhadap spare part. Pelanggan yang awam banget soal hal teknis, poin ke-6 ini penting diperhatikan. Misalnya saat laptop kita rusak dan butuh ganti hard disk, keterbukaan teknisi akan jenis spare part yang dibutuhkan itu penting. Merek dan tipe SSD-nya apa? Harganya berapa? Perinciannya bagaimana dan sebagainya. Misalnya, butuh ganti SSD. Teknisi akan bilang kalau SSD 512 GB harganya 400.000 dan 150.000 untuk jasa pasang dan instalnya. Teknisi tidak terlalu mempermasalahkan Anda beli sendiri, transparan dan tidak sembunyi-sembunyi. 7. Memiliki alat yang lengkap. Teknisi berpengalaman yang didukung alat yang lengkap akan mempercepat dan mempermudah pekerjaan untuk hasil terbaik. Karena mereka sudah tahu bahkan hafal kerusakan komputer, laptop, dan peralatan yang diperlukan. Tapi biasanya kalau saya keluar kota, saya selalu minta owner menyiapkan misalnya obeng kembang. Karena beberapa kali di bandara terdeteksi dan disita. 8. Pilih yang harganya cocok namun kualitas oke. Servis komputer laptop seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tergantung kerusakan dan jenis pengerjaannya. Misalnya untuk ganti LCD, harganya sekitar 900.000. Range harga sudah diperkirakan. Install Windows 150, waktu pengerjaan 3-5 jam tergantung spek. Harga tiap counter bisa beda-beda, tapi biasanya selisihnya tidak banyak, sekitar 50-100.000. Nah, Anda pilih yang membuat nyaman dan terjangkau di kantong. Jangan nawar terlalu sadis. 9. Pilih yang komunikasinya baik. Saat akan servis komputer laptop, biasanya pelanggan akan tanya-tanya dulu. Misalnya untuk kerusakan ini bagaimana dan butuh biaya berapa untuk perbaikannya. Komunikasinya baik. Tidak ada ketidakramahan atau hal yang tidak mengenakan. Saat ditanya progresnya sudah sampai mana, pun akan dijawab apa adanya dengan baik. Counter seperti inilah yang patut kita gunakan jasanya. 10. Servis bergaransi. Garansi ini termasuk hal yang penting diperhatikan. Tanyakan sebelum Anda menyerahkan komputer atau laptop. Simpan baik-baik bukti pembayaran dan sebagian jasa servis komputer laptop profesional biasa menggunakan stiker segel garansi di bagian tertentu pada laptop yang telah diperbaiki. Pastikan segel ini jangan rusak sampai berakhirnya masa garansi. Garansi biasanya sekitar 30 hari untuk kerusakan yang sama. 11. Gratis konsultasi. Jika ada layanan konsultasi gratis, ini amat baik bagi pelanggan sebelum mengirim komputer laptop yang ingin diperbaiki. Biasanya konsultasi ini seputar perkiraan kerusakan yang terjadi berdasarkan cerita dari pelanggan, sekaligus mendapatkan informasi perkiraan biayanya. Walaupun pada akhirnya perkiraan ini belum tepat, karena perlu adanya pengecekan lebih lanjut terlebih dahulu untuk memastikan kerusakan atau masalahnya. Biasanya saya selalu menanyakan ke pelanggan masalahnya apa. Dari cerita pelanggan, kadang ada pelanggan yang salah menceritakan masalahnya atau bahkan memberikan diagnosa. Mungkin karena dia sudah tanya sana-sini dan dengan pengalaman yang sedikit, mengambil kesimpulan yang kadang membuat saya juga jadi salah. Teknisi hampir sama seperti dokter, memberikan analisa berdasarkan cerita pasien. 12. Bisa janjian di luar jam kerja atau hari libur. Bagi orang yang sering lembur atau pulang kantor terlalu malam, biasanya lebih suka dengan servis komputer laptop yang tetap buka di luar jam kerja. Namun ada juga servis komputer laptop yang sebenarnya sudah tutup, namun tetap bisa diantar atau diambil dengan cara janjian terlebih dahulu. Baiknya Anda hubungi terlebih dahulu mengenai layanan ini, bila berkaitan dengan jadwal Anda yang sangat padat. Guys, demikian informasi tentang tips mencari tempat servis yang bagus untuk kebutuhan Anda. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyempatkan waktu menonton video ini. Jangan lupa klik like and subscribe. Salam sehat selalu.